Banyak juga pertanyaan dari pembaca Diswe mengenai mengapa kalau saya menulis istilah Cina, saya menulisnya dengan kata Tiongkok. Kalau menyangkut orang, saya tidak menulis orang Cina, tetapi orang Tionghoa. Mengapa? Banyak sekali pertanyaan dari pembaca Diswe. Itu sudah saya lakukan sejak kira-kira 20 tahun yang lalu. Sejak setelah masa reformasi. Kenapa begitu? Karena teman-teman saya yang dari masyarakat Tionghoa itu umumnya lebih suka kalau dirinya disebut Tionghoa daripada disebut Cina. Saya orang Tionghoa, saya bukan orang Cina. Mereka juga tahu sebetulnya sama saja itu, tidak ada bedanya. Nah, tetapi di masa lalu, di masa Orde Baru, itu ada stigmatisasi bahwa kata Cina itu lebih dikonotasikan ke isu-isu negatif. Karena itu, masyarakat Tionghoa menginginkan bahwa sebutan untuk mereka adalah bukan orang Cina lagi, tapi orang Tionghoa. Tentu tidak semua orang Tionghoa begitu. Ada juga, aku nggak apa-apa disebut Cina. Memang aku Cina kok, begitu. Banyak juga yang begitu. Tapi mayoritas perasaan mereka itu lebih seneng dipanggil sebagai orang Tionghoa daripada orang Cina. Karena itu tadi, dulunya ada stigma yang dikaitkan dengan masalah-masalah negatif. Nah, saya bagaimana? Tentu saya bisa saja menulis tetap Cina, tetapi saya juga bisa menulis Tionghoa. Akhirnya saya pertimbangkan seperti ini. Saya ini orang dari pesantren. Dan sejak dulu saya diajarkan bahwa kalau memanggil seseorang, panggillah seseorang itu dengan panggilan yang dia suka. Atau sebaliknya, jangan memanggil seseorang yang orang itu tidak suka. Misalnya begini, Anda kebetulan tidak punya rambut, kemudian saya panggil, si botak, misalnya begitu. Anda kan tidak suka. Atau kebetulan saya punya teman gemuk, kemudian saya panggil, si gendut, begitu. Kan dia betul-betul gendut, bukan kurus. Artinya betul dia gendut. Tetapi ketika dipanggil, si gendut, mungkin perasaan dia tidak enak. Nah, kira-kira itulah prinsip saya mengapa saya selalu menulis istilah orang Tionghoa. Dan kalau RRC sebagai negara, saya menulis Tiongkok. Begitu. Memang ada kesulitan-kesulitannya. Misalnya, kalau menulis orang Cina, saya menulis orang Tionghoa. Tionghoa itu artinya orang Cina. Jadi orang Cina itu disebut Tionghoa, begitu. Nah, kemudian kalau negara Tiongkok disebut negara Cina, tetapi saya memilih menyebutnya negara Tiongkok. Tiongkok ini bukan bahasa Mandarin, di sana tidak tahu Tiongkok itu apa. Tiongkok ini sebetulnya bahasa daerah dari daerah Hokkien, tetapi karena mayoritas orang Tionghoa di Indonesia dari Hokkien, maka mereka menyebut RRC itu sebagai Tiongkok. Ya sudah, saya ikut saja Tiongkok. Saya tidak menyebutnya RRC, tapi RRT. Sama saja. Nah, jadi yang menyalahkan saya menulis Tionghoa dan menulis Tiongkok, yang menyalahkan itu betul dan saya salah. Tetapi yang membenarkan saya menulis Tionghoa dan menulis Tiongkok juga betul. Dan saya dianggap betul, ya sudahlah, terserah saja, begitu. Nah, yang sulit adalah kalau saya mau menulis masakan Cina. Apa masa ditulis masakan Tionghoa? Kan tetap Chinese food, begitu. Nah, ini saya minta saran kepada teman-teman Tionghoa. Kalau menyebut orang Cina, saya sudah biasa menyebutnya sebagai orang Tionghoa. Kalau menyebut RRC, saya sudah biasa menyebutnya dengan Tiongkok. Saya juga sudah lebih nyaman juga. Tetapi kalau mau menyebut masakan Cina, ini saya harus menyebut masakan Tionghoa
atau masakan Tiongkok atau masakan Cina. Nah, ini saya belum ambil keputusan. Nah, mengapa saya sangat toleran seperti itu? Artinya karena orang-orang keturunan Tionghoa ini lebih senang ditulis orang Tionghoa, ya saya menulisnya Tionghoa. Itu sebagai penghargaan juga kepada teman-teman dari masyarakat Tionghoa yang juga sudah menunjukkan perubahan, sudah lebih Indonesia sekarang. Misalnya begini, dulu mereka itu umumnya menyebut dirinya woman Chungworen begitu. Nah, saya bilang sama mereka kira-kira 20 tahun yang lalu, mengapa kalian masih mengatakan woman Chungworen? Sebuse nih, mense ini ren, begitu. Artinya mengapa menyebut sebagai orang Chungkwo? Kan mestinya orang Indonesia. Nah, menurut saya yang paling betul adalah woman se ini ren, huaren, ini huaren, itu yang paling betul. Woman se ini huaren. Nah, dan mereka mendengarkan itu dan mereka umumnya sekarang sudah berubah, tidak lagi menyebut dirinya woman Chungkworen, tetapi woman ini Huaren. Nah, itu kemajuan sikap yang luar biasa sehingga saya juga harus mengapresiasi itu. Kemajuan yang lain di kalangan masyarakat Tionghoa adalah dulu mereka sering mengatakan woman cai kwok ne, ceyang 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 ceyang. Yang dimaksud kwokne itu ternyata Tiongkok. Nah, saya mengatakan kepada mereka, mengapa kalian mengatakan woman cai kwokne? Kan itu di sana kan bukan kwokne, di sana kan wai kwok. Karena woman te kwok jia se ini negara kita kan Indonesia. Nah, dan mereka juga sudah berubah. Sekarang tidak lagi mengatakan woman cai kwok ne napien, bukan begitu lagi, tetapi woman cai Chungkwo, ceyang ceyang ceyang. Nah, itu betul begitu. Jadi masyarakat Tionghoa juga berubah, saya senang sekali, lebih Indonesia. Saya juga berubah memahami perasaan masyarakat Tionghoa, meskipun tidak semuanya, dengan cara saya memanggil mereka Tionghoa bukan Cina, dan menyebut Tiongkok bukan RRC. Tetapi sebetulnya semua itu sama saja. Suatu saat ini akan terjadi pembaruan-pembaruan yang akhirnya itu tidak akan menjadi persoalan lagi. Ya, begitu jawaban saya dan mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan tentang itu. Terima kasih.